Ibu ini menangis karena melihat anaknya menderita, bro. Dia ingin si abang bersemangat seperti dulu lagi. Akan tetapi tiba-tiba saat itu ada yang datang ke rumah mereka. Mendengarnya, si abang pun langsung keluar untuk melihatnya, bro. Ternyata yang datang ke rumahnya adalah seorang polisi. Polisi itu menyuruh ikut dengannya. Kenapa, tanya si abang, tapi polisi itu tak mau menjawabnya. Karena mendengarkan polisi itu akan menangkap si abang, ibunya pun sangat panik, bro. Ternyata yang menyuruh polisi itu adalah si bos penjahat. Dia menyuruh mereka menangkap si abang tanpa alasan yang jelas. Kemudian si abang dibawa ke kantor polisi. Dia pun bertanya lagi kepadanya, kenapa dia dibawa ke sana. Namun polisi itu tak memberitahu dan menyuruh si abang untuk duduk menunggu. Wah, songong sekali, bro. Yakin aku kena batunya nanti dia. Hahaha. Setelah itu tanpa melawan, si abang pun hanya bisa menurutinya, bro. Dia hanya bisa duduk diam. Dan tak lama kemudian ayah si abang pun datang menemui polisi itu. Dia bertanya kepadanya, dengan alasan apa dan salah apa anaknya dibawa ke kantor polisi. Bukannya menjawab, polisi itu malah memarahi ayah si abang, bro. Emang kau atasanku, harus kuberitahu dia mengusir ayah si abang. Waduh, polisi apaan ini? Untung di India, di negara kita tidak ada. Betul tidak, bro? Hahaha. Dan akhirnya mereka pun hanya bisa duduk diam. Tapi anehnya polisi itu tidak melakukan apa-apa, bro. Bahkan waktu demi waktu terus berjalan, si abang tidak diproses juga. Sehingga lambat laun penyakit si abang pun mulai kambuh. Melihat si abang yang mulai kesakitan, ayahnya pun jadi panik. Dia langsung mengambil uangnya, bro, dan menyuruh teman si abang untuk membeli miras. Secepat mungkin temannya itu pun langsung pergi membelikannya. Dan tak lama kemudian temannya itu pun kembali. Tapi polisi itu menghentikannya. Dengan cepat ayah si abang mengambil miras itu dan mengatakan, Pak, anakku harus minum ini sekarang juga. Kalau tidak, dia bisa tewas. Dia punya penyakit itu dari kecil, Pak. Tapi polisi itu mengatakan, ini adalah kantor polisi. Kok kira tempat apa? Dia memarahi ayah si abang, bro. Si abang mulai kesal melihat sifat polisi itu. Apalagi polisi itu mendorong ayah si abang hingga terhempas. Melihat ayahnya dilukai, si abang pun langsung mengamuk, bro. Dia menghantam polisi itu lalu mencekiknya. Kemudian dengan sikunya polisi itu dihantam lagi hingga terhempas ke atas meja. Tak diberi ampun, polisi itu pun ditendang sampai melayang. Wadidaw, keren-keren, bro. Hajar, bang, kami mendukungmu. Hahaha. Si abang dipukul pakai kayu, tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Dia sudah sangat marah, bro. Para polisi itu pun langsung dilibasnya. Kantor polisi itu berserakan dibuatnya. Dengan mudah mereka semua dihempaskannya, bro. Amukannya tak bisa terbendung lagi. Polisi itu dilemparkan, lalu dia melompat dengan sangat keras. Polisi itu diinjaknya. Wow. Secara habis-habisan polisi itu dipukuli dengan senapannya sendiri, bro. Dan bagaikan kaleng kosong yang sudah second peot pula, polisi itu diangkatnya. Kemudian dihempaskannya begitu saja, bro. Dan setelah itu polisi songong tadi langsung dihajarnya lagi. Dengan amarah yang membara, secara bertubi-tubi polisi itu terus diinjaknya. Akan tetapi tiba-tiba mereka menangkap si abang secara bersamaan, bro. Dan si abang dihajar pakai senjata hingga lemas. Lalu dia diikat dan dipukuli oleh mereka secara bersama-sama. Sedangkan penjahat ini dia menari dengan sangat senang karena si abang sedang dipukuli. Dan tak lama setelah itu si abang pun dilepaskan dengan tubuh yang penuh luka. Secepat mungkin ayahnya pun langsung membawa si abang pulang, bro, dengan menggunakan bajai. Dan ketika di lampu merah ternyata ada si gadis. Tanpa sengaja gadis itu pun melihat mereka, bro. Namun dia sangat terkejut melihat tubuh si abang yang penuh dengan luka. Dia terus memperhatikannya, bro. Bahkan ketika sudah berjalan, gadis itu mengikuti si abang dan terus melihatnya. Dia sangat khawatir dengan keadaan si abang. Ketika si abang sudah sampai rumah dan akan masuk, dari kejauhan gadis itu melihatnya sambil meneteskan air mata cintanya, bro. Hatinya sangat sakit melihat orang yang dicintainya terluka. Sampai di rumah pun dia tak berhenti menangis, mengingat rasa sakit yang diderita si abang, bro. Dan ketika si abang dalam pemulihan, secara sembunyi-sembunyi si gadis selalu mengikutinya dengan menutup wajahnya. Sebenarnya dia tidak tega, bro, dengan penderitaan yang dialami oleh si abang. Apalagi si abang sering mengamuk dan sampai melukai tangannya sendiri. Melihat si abang yang sangat frustasi karena kehilangannya, gadis itu sangat sedih, bro. Dia terus menangis. Karena di dalam hatinya dia sangat mencintai si abang tampan. Wadidaw, betul-betul sangat seru, bro. Jadi terharu aku. Hahaha. Penjahat ini akan balas dendam kepada si abang tampan, bro. Dia berencana ingin melamar si gadis cantik. Dia mendekati ayah si gadis dan mengatakan kalau dia sangat mencintai si gadis dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Mendengarkan hal itu, ayah si gadis pun menyetujuinya, bro. Karena lamarannya diterima, penjahat itu pun kesenangan. Dia langsung memeluk ayahnya si gadis.
Tapi tidak dengan gadis itu. Sambil menangis dia mengatakan, "Ayah, aku masih mencintai si abang tampan. Aku hanya ingin menikah dengannya dan hidup bersamanya." Mendengarnya, penjahat itu pura-pura terkejut bro. Dia pura-pura baru tahu. Namun ayah si gadis menyuruhnya tetap tenang. Kemudian secara perlahan bapak itu menyuruh si gadis untuk duduk lagi. Dan saat itulah si penjahat memulai triknya bro. Dia mengatakan, "Kita harus adil pak. Aku juga seorang peminum, tapi aku bisa berhenti untuk anakmu. Jadi kita beri kesempatan juga untuk pria itu agar bisa berubah. Ayo kita adakan sayembara. Bila dia tahan tidak minum miras dalam 1 hari, maka aku akan mengalah." Mendengarkannya, ayah si gadis pun setuju bro. Dan tak berapa lama si abang tampan pun datang karena telah dipanggil. Tapi tiba-tiba dia terkejut melihat si penjahat ada di sana juga. Seketika itu dia langsung marah bro dan mendatangi si penjahat itu. Namun ayah si gadis mengatakan dia kemari ingin melamar anakku. Jadi aku membuat sebuah kompetisi. Kalian berdua akan berlomba untuk tidak minum hanya dalam 1 hari saja. Dan yang bisa melewatinya akan mendapatkan anakku. Itu adalah keputusanku. Si abang pun jadi marah bro karena dia tahu ini pasti ulas penjahat itu. Dia mengusirnya. Melihatnya ayah si gadis pun marah. Tapi penjahat itu pura-pura baik. Dia ingin pergi saja agar tidak ribut katanya. Tapi si abang tidak percaya kemunafikan penjahat itu bro. Dia tetap sangar kepadanya. Akhirnya si penjahat pergi dari sana. Dan setelah itu si abang mengatakan, "Jika Anda percaya kepada saya, berikan putri Anda kepada saya. Saya tidak menyukai kompetisi itu dan saya tidak akan ikut." Kemudian dengan sangat marah si abang pergi dari sana bro. Dan beberapa saat kemudian terlihat si abang dan gadis itu sedang bertemu di sebuah danau. Di saat itu juga si gadis mengatakan, "Aku ingin tahu seberapa besar kau mencintaiku karena aku tak melihat buktinya." Namun si abang hanya diam bro. Gadis itu pun jadi kesal. "Bicaralah, aku ingin bukti." Si abang semakin bingung mendengar gadis itu yang mengatakan lagi, "Aku telah berjuang untuk cinta kita di hadapan ayahku. Aku melawan keputusan mereka hanya untukmu. Tapi kau sama sekali tak ingin berjuang untukku. Hanya disuruh berhenti minum 1 hari saja kau tak mau." Sambil menangis, gadis itu berkata, "Apa kau akan mati jika tidak minum dalam 1 hari?" Lalu dalam bingungnya, si abang menjawab, "Iya, aku akan mati." "Ya udah, mati saja. Itu lebih baik," kata gadis itu bro. Si abang pun terkejut mendengarkan perkataan kekasihnya itu yang secara perlahan pergi meninggalkannya bro. Dia sangat dilema entah apa yang harus diperbuatnya sekarang. Lalu hujan pun turun mengguyur mereka. Tapi tiba-tiba si abang tersenyum. Dan karena ingin membuktikan cintanya yang begitu besar kepada si gadis, dia tidak peduli dengan hidupnya lagi bro. Dia akan rela mati demi cintanya itu. Hingga akhirnya dia mengatakan kepada si gadis kalau dia akan mengikuti kompetisi itu. Wadidaw, mantap-mantap bro. Cinta sejati ini bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Pria tampan ini terus menari untuk menahan rasa sakit di tubuhnya bro. Dia ingin tetap tegar di hadapan kekasihnya. Namun apalah daya, kemampuan tubuhnya sudah mencapai batas. Seketika itu dia jatuh pingsan di hadapan mereka semua bro. Melihat si babang tampan yang sudah terjatuh, gadis itu pun sangat panik. Dia takut akan kekalahannya. Tapi ternyata si abang masih sadar. Dia melihat si gadis bro. Melihat gadis itu yang panik dan menaruh harapan yang besar padanya, si abang tetap berusaha tegar. Dia tersenyum dan lanjut menari lagi. Wadidaw, keren bro. Dia menahan rasa sakitnya demi wanita yang dicintainya. Mantap-mantap. Hahaha. Dia lanjut bergoyang dan berdendang di hadapan mereka semua. Tapi walaupun rasa sakitnya bisa diatasi, namun tidak dengan tubuhnya bro. Kini tubuh si abang sudah mulai lemas lagi. Dia sudah sempoyongan. Dan di saat itu juga tiba-tiba ada yang menendangnya dari belakang sampai dia terjatuh bro. Gadis itu pun terkejut melihatnya. Dan saat si abang melihat siapa yang melakukannya, ternyata dia adalah preman kepala pasar. Preman itu sangat marah kepadanya. Lalu dia mendirikan si abang lagi yang sudah lemas. Melihatnya, ayah si gadis pun marah bro. Tapi penjahat itu menghentikannya sembari mengatakan, "Dia seorang pemabuk pak. Pasti musuhnya banyak. Jadi biarkan saja." Penjahat itu menghasut ayah si gadis dan seluruh keluarganya. Kemudian preman itu pun menghajar si abang lagi. Dia terus menghajar si abang sampai terjatuh. Melihatnya, ayah si abang pun mencoba menghentikannya. Tapi dia malah dijatuhkan bro. Teman si abang pun ingin coba juga. Namun preman itu memukulnya sampai kesakitan. Melihat itu, ibu si abang mendatangi si gadis sembari mengatakan, "Tolonglah dia nak. Dia tidak akan mati karena dipukuli. Tapi dia akan mati kalau tidak minum miras 1 hari saja." Gadis itu pun kebingungan bro. Kemudian ayah si abang mendatangi ayah si gadis. Dia mengatakan, "Tolong selamatkan dia pak. Ini semua adalah kesalahan kami."
Anak kami punya penyakit, Pak. Jika tidak minum 1 hari saja, dia akan mati. Namun di saat ayah si abang sedang bersedih, ternyata gadis itu mengambil miras, bro. Mereka semua pun terkejut melihat gadis itu yang terus berjalan mendekati si abang sambil membawa mirasnya. Di hadapan mereka semua, si gadis mendekati si abang yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Lalu secara perlahan gadis itu meminum mirasnya. Ayahnya pun terkejut, bro. Karena si gadis sama sekali tak pernah minum miras, sehingga dia pun batuk-batuk setelah meminumnya. Namun hal yang lebih mengejutkan lagi akan terjadi, bro. Tiba-tiba gadis cantik itu mengangkat kepala si abang. Lalu dia mencipuk si abang di hadapan mereka semua, sehingga mereka semua pun terkejut lagi. Aduh, adik-adik, tutup matanya sebelah ya. Hahaha. Tapi setelah kecupan terpisah, si abang masih belum sadar juga, bro. Masih kurang katanya. Hahaha. Namun anehnya, setelah melihat kecupan itu, preman ini pun pengen juga, bro. Dia malah minta jatah dengan si gadis. Dia ingin memegangnya. Tapi tiba-tiba, zup, seseorang melayang. Ternyata yang melakukannya adalah si babang tampan yang sudah sadar kembali. Wow. Sambil menatap preman itu, si abang mengatakan, kau ingin kecupan? Kemarilah. Melihatnya, anak buah preman itu pun mulai menyerang. Tapi dengan mudah si abang mengalahkannya, bro. Preman itu dihantam dan dihempaskannya. Dengan pukulan saktinya, preman itu pun langsung tepar dibuatnya. Bagaikan butiran debu dengan bodi saja, preman itu langsung tumbang dibuatnya, bro. Wow, mantap, bro. Hahaha. Preman itu menyerang, tapi ditahan si abang. Kekuatan preman itu tidak ada, bro. Tangannya dipelintir, lalu dipukul oleh si abang. Secara terus-menerus, preman itu terus dihantam dan dihajar di depan si gadis. Melihatnya, gadis itu pun tersenyum bahagia. Setelah itu, si preman ditendang hingga melayang dan terhempas. Dengan tatapan bangga, si abang menatap ayah si gadis. Lalu preman itu pun dihajar lagi, dicekeknya sampai kesakitan. Kemudian ditendangnya hingga tepar, bro. Tapi tiba-tiba si penjahat menusuk si abang dengan pisaunya. Di hadapan mereka semua, dia telah bermain curang. Sekuat mungkin si abang mendorongnya. Melihat si abang yang kesakitan, penjahat itu pun bergaya di depannya, bro. Tapi kembaranku ini tidak takut. Dia tersenyum dan mengambil botol-botol miras. Saat penjahat itu menyerang, dia melemparkannya. Secara bertubi-tubi, si abang melemparinya dengan botol itu, bro. Tak diberi ampun, kepala penjahat itu dihujani dengan botol. Sehingga dia pun jadi koit. Haha, berani macam-macam dia, bro. Abang tampan ini, bos. Bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Setelah itu, si gadis pun mendekati si abang. Melihatnya, si abang pun tersenyum, bro. Dia mengangkat tangannya. Seketika itu juga, si gadis langsung memeluknya. So sweet, bro. Hahaha. Oke, bro, cerita ini sampai di sini saja ya. Jangan lupa ikuti terus film-film seru dan menarik lainnya.